Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Mimin Samini SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Genre Teks. Di sini saya akan memaparkan materi laporan hasil pembacaan buku yang berjudul Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang disusun oleh saya sendiri, Siti Nur Epa, dengan NIM 242100005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Pendidikan pada era modern tidak hanya menuntut mahasiswa memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi. Salah satu keterampilan yang penting dikembangkan adalah kemampuan menulis, khususnya menulis cerpen sebagai bagian dari pembelajaran sastra dan bahasa. Namun, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menulis cerpen. Kesulitan tersebut meliputi kurangnya ide, rendahnya minat membaca, keterbatasan kosakata, kurang percaya diri, dan rendah motivasi untuk menulis. Kondisi ini menyebabkan hasil tulisan mahasiswa seringkali kurang berkembang dan belum mampu mencerminkan kreativitas yang optimal. Buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen dipilih karena membahas peran pikiran bawah sadar dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Bab yang dipilih yaitu bab 2 dan bab 3, memiliki keterkaitan yang erat karena membahas pemanfaatan hipnosis untuk meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, serta kemampuan menulis cerpen mahasiswa. Materi ini relevan dengan perkuliahan karena memberikan pemahaman mengenai strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik. Selain itu, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana pola pikir dan sugesti positif dapat membantu meningkatkan kualitas belajar dan keterampilan menulis. Kemudian pembahasan. Ringkasan isi buku atau bab. Bab 2, Dahsyatnya Hipnosis. Bab ini menjelaskan bahwa hipnosis bukanlah kegiatan yang identik dengan manipulasi atau pengendalian pikiran. Hipnosis merupakan proses pemberian sugesti kepada pikiran bawah sadar dalam kondisi rileks untuk tujuan positif. Dalam dunia pendidikan, hipnosis dapat membantu meningkatkan fokus, motivasi belajar, kreativitas, dan rasa percaya diri mahasiswa. Penulis menjelaskan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, sugesti positif yang diberikan secara berulang dapat membentuk kebiasaan dan karakter yang mendukung keberhasilan seseorang. Bab ini juga membahas konsep pemrograman pikiran, proses hipnosis yang meliputi induksi, deepening, deep trance, pemberian sugesti, dan remission, serta pemanfaatan sleep hypnosis untuk meningkatkan kualitas diri dan keberhasilan belajar. Bab 3, Kreatif Menulis Cerpen. Dalam bab 3 yaitu membahas tentang pentingnya kreativitas dalam menulis cerpen. Menulis cerpen membutuhkan kemampuan menemukan ide, mengembangkan imajinasi, serta menyusun cerita secara menarik dan runtut. Penulis mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menulis cerpen, seperti kurangnya ide, rendahnya minat membaca, kurang percaya diri, dan keterbatasan kosakata. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan model pembelajaran sinektik yang membantu mahasiswa berpikir kreatif melalui analogi dan metafora.
Selain itu, pembelajaran menulis cerpen dapat dipadukan dengan hipnosis untuk meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan kreativitas mahasiswa, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menghasilkan karya sastra. Kemudian relevansi dengan kondisi saat ini. Pada era digital saat ini, mahasiswa dituntut memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kepercayaan diri yang tinggi. Konsep hipnosis dan pemanfaatan pikiran bawah sadar dapat menjadi alternatif untuk membantu mahasiswa mengelola stres, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, rendahnya minat membaca dan menulis yang masih menjadi masalah di kalangan mahasiswa, menjadikan pembahasan dalam buku ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Hubungan dengan materi perkuliahan. Isi buku memiliki hubungan erat dengan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi pembelajaran, keterampilan berbahasa, dan menulis kreatif. Konsep hipnosis dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sedangkan model sinektik dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Keterkaitan antar bab. Bab 2 dan bab 3 memiliki hubungan yang sangat erat. Bab 2 menjelaskan teori mengenai hipnosis dan pemanfaatan otak bawah sadar. Sedangkan bab 3 menunjukkan penerapan teori tersebut dalam pembelajaran menulis cerpen. Hipnosis digunakan untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa. Kondisi ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan menulis cerpen yang memerlukan imajinasi dan keberanian dalam mengekspresikan ide. Model sinektik yang dibahas pada bab 3 menjadi lebih efektif karena didukung oleh pendekatan hipnosis yang mampu menciptakan kondisi belajar yang rileks dan menyenangkan. Dengan demikian, kedua bab saling melengkapi antara teori dan praktik. Refleksi mahasiswa. Setelah membaca kedua bab tersebut, saya memperoleh pemahaman baru bahwa keberhasilan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh pola pikir, motivasi, dan kondisi psikologi seseorang. Saya juga memahami bahwa hipnosis tidak selalu identik dengan hal negatif. Dalam dunia pendidikan, hipnosis dapat digunakan sebagai sarana membangun sugesti positif, meningkatkan rasa percaya diri, dan membantu mahasiswa mengembangkan potensi dirinya. Bacaan ini memberikan wawasan bahwa kreativitas menulis dapat ditingkatkan melalui latihan, motivasi, dan metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, saya menjadi lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis secara berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembacaan bab 2 dan bab 3, buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen, dapat disimpulkan bahwa hipnosis merupakan metode yang dapat dimanfaatkan secara positif dalam dunia pendidikan. Hipnosis membantu meningkatkan motivasi, konsentrasi, kreativitas, dan rasa percaya diri mahasiswa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan efektif. Pembelajaran menulis cerpen yang dipadukan dengan model sinektik dan teknik hipnosis terbukti mampu membantu mahasiswa mengembangkan ide, meningkatkan kreativitas, dan menghasilkan karya sastra yang lebih baik. Kedua bab menunjukkan bahwa kekuatan pikiran bawah sadar memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan belajar. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.